nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru wasmallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sadaqallahul aliyyul azim. Thumma qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhih fala yaqrabanna musallana. Rawahu Baihaqi wa Ahmad. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Bapak saudaraku kaum muslimin, berkat itu semua, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, bahkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dapat kembali kita bertatap muka, bertemu pandang di masjid rumah Allah yang kita cintai ini. Nah, dari keberangkatan kita ini, dari bermacam arah, dari bermacam penjuru, dari bermacam problem, ya, dan aktivitas kita, semoga lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam ikhlas kita meninggalkan yang tadinya pekerjaan yang belum tuntas. Ikhlas kita mengalangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah untuk berubudiyah. Sehingga dari situ mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba Allah yang mukhlisin hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, fa ya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang, yang didahulukan selangkah. Tak lupa teristimewa kepada anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, tentunya kelak insya Allah menjadi penolong untuk orang tuanya masing-masing kelak.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan kembali menyemarakkan, menyebut dan mendengar asma Allah. Kembali mengumandangkan asma Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Hari yang kita tunggu-tunggu, Yaumul Udhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada hal yang kita inginkan. Namun sebelum itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sama-sama kita renung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam rangka mengulang-ulang kaji kita kaum muslimin, dalam rangka mengingat-ingat kembali kita, baca orang tutua berpetuah ba pasanya jalan karena ditampuh, apanya kaji karena dek ulang. Inti di dalam pelaksanaan hakikat kurban itu kan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, dengan tujuan membunuh jiwa kebinatangan yang ada pada individu hamba masing-masing. Itu intinya Pak. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu tujuannya dibunuh jiwa kebinatangan yang ada pada diri kita. Salah satunya penyembelihan hewan. Kalau hewan itu disembelih tidak bisa harinya sembarangan saja. Jadi untuk menciptakan pendekatan diri kita kepada Allah, cara membunuh tadi kita butuh tenang. Kalau hukum kita sudah sama-sama ya, baik dalam rangka menyingkat waktu kita. Hukum di sini ada dua pendapat yang mengatakan, kalau kita mau merujuk kepada firman Allah yang kita baca tadi, lihat ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ini ulang kaji kita. Salat hukumnya apa? Wajib. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Fi ay makanin kana, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, yang penting suci sembahyang dan tinggal. Bahkan sakit sekali, salat jangan tinggal. Kita tengok berikutnya kaum muslimin, Allah tumpangkan, letakkan di situ ada huruf waw. Secara kaidah bahasa, waw itu berfungsi menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertama tadi salat, berupa fi'lul amar, suruhan kepada kita. Kalau kita namu Bapak kaum muslimin di sela-sela waktu yang kosong, Katib mengajak kalau kurang rasanya penyampaian ini, referensi ini, di sela-sela waktu yang kosong Katib mengajak, ayo kita coba buka ayat yang singkat ini. Berapa ayat sih? Berapa sih sibuk kita? Masa dengan membuka kalimat ini untuk merenung sebagai motivasi untuk hidup kita nggak mau juga. Di ayat pertama itu Allah sudah menekankan kepada kita, meyakinkan sungguh awaklah banyak diagih rezeki. Kita sudah banyak diberi nikmat. Makanya Allah suruh kita dengan dua hal tadi. Fasholli, maka kerjakanlah salat, dan dihubungkan dengan kalimat waw. Waw itu artinya penghubung. Waw ataf. Artinya ini apa waw ini? Akara Jawa yang pertama wajib, ba itu puluh nak kedua. Kalau kita
segi firman Allah. Makanya satu ulama mengatakan ini ibadah kurban itu wajib, Pak. Enggak sunat muakkad kalau kita meninjau dari kalimat ini. Nah, sekarang pertanyaan kita tinggal dulu. Bagaimana mungkin kita menyepelekan ibadah kurban? Bagaimana mungkin kita tidak menyokong ini? Sunnah, suruhan bahkan. Kalau kita mencalik di hadis Nabi tadi, Bapak kaum muslimin, apa kata Nabi? Mangkana lahu sa'atun. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir Mukarram itu disampaikan sa'ah itu mampu. Waktu. Pak Ustaz balik caro nyomu ke kurban-kurban untuk kehidupan sehari-hari payah kan bermacam caro gitu. Bermacam teknik Allah kan berikan kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa itu kan bermacam cara Allah berikan kita berupa pikiran. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada kita dalam hidup ini hanya memikirkan kesejahteraan dunia saja, nah itu belum lagi kita. Sejahtera itu yang kita minta sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu akhirat itu jadi lupuan. Jadi caranya apa? Bagai macam cara orang untuk bisa berkorban itu, Pak. Kalau kita mau mentelaah lagi orang-orang kita yang dahulu, ulama-ulama kita dahulu, nyubek bana buang satu tektir. Kalau enggak nyubek berternak. Dengan cara berternak nanti, Pak, kaum muslimin, dengan cara berternaknya ikut kurban di dalam bilangnya itu. Makanya ke ilmu untuk panitia. Jadi Bapak panitia yang ikut panitia, tolong diusahakan yang sebagai panitia, carilah peternak yang daki-daki awak ini. Ciptakan suasana tenang. Jadi kita kepada poin tadi, pertama hukumnya wajib, tidak bisa kita sia-sia. Yang kedua sunnah muakkad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa sunnah muakkad di sini? Ini dalilnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah di satu sisi sampaikan, ya ayuhan nas, inna kulli ahlin bait fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, hendaknya tiuk-tiuk rumah tadi itu berkorbanlah awak tiuk tahun. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW tidak untuk memperkuat tentang pendapat yang pertama tadi ada keringanan untuk kita, tapi bukan disepelekan. Setidak-tidaknya kaum muslimin rahimakumullah di dalam suasana yaumul udhiyah, coba kita pegang satu prinsip, semua hakikatnya itu kita berkorban. Setidak-tidaknya berkorban dalam rangka menciptakan suasana ketenangan. Ada 3 dimensi. Poin Bapak kaum muslimin, agar kita ketahui setiap tahun ini kita alami, biar tenang. Pertama, panitia, tentu SK dari kepengurusan. Yang kedua, hamba Allah yang ikut berkorban. Yang ketiga, kita yang penerima daging kurban. Yang kita korbankan siko yang pertama sekali tujuan dan niat. Kalau sekiranya panitia kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah memilah-milah dalam hal ini. Panitia pun juga harus berilmu dan berwawasan dalam hal ini. Baik termasuk hewan yang akan dikorbankan. Mohon maaf ini mulai kejadian ini, hewan betina bolehkah dijadikan korban? Boleh. Syaratnya apa? Jangan hamil, jangan maisi, kemudian dia sehat secara fisik. Bapak kaum muslimin, secara fisik. Ini berilmu panitia. Apa korbannya situ? Dia pun juga harus tahu. Dia ibaratkan seorang pembawa angkot yang berjuang mati-matian bagaimana penumpangnya sampai ke tempat tujuan. Si angkotnya apakah berkorban saja? Tidak. Orang yang penerima korban adalah isi dari angkot panitia tadi. Kesabarannya dibutuhkan ini.
Karena manusia ini bermacam ragam. Yang kedua, para peserta korban. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mentang-mentang kita adalah hamba Allah yang ikut berkorban, jangan cukup satu itu aja, tapi berniatlah secara kontinu. Dan jangan pernah ikut campur tentang urusan yang begitu menjadi sebuah rahasia di dalam kepanitiaan. Nyoba akacaro panitia tentu lebih jeli. Artinya apa? Awak ikut bersedia untuk berkorban, tapi dia agak antaruh nggak boleh. Kita berusaha untuk ikhlas dalam hal ini. Tentu dalam artian batas waktu yang tertentu. Ayat ketiga ini lagi. Apa yang ketiga? Yang menerima korban ini yang paling banyak yang tidak mengerti. Seharusnya para peserta penerima korban, ya apa? Itu berusaha di dalam hal itu membangkitkan motivasi di diri awak jadi orang yang berkorban itu. Ya Allah ya Tuhan, baca caranya untuk tahun besok abah ikut ya berkorban. Jangan menerima senang pandai. Aku motivasi dia awak. Ini sudah menerima saja orang dia gaduh-gaduh, panitia dia gaduh-gaduh, diskusi, bahkan bebek kartu bagai macam-macam. Ketahuilah Pak kaum muslimin, ini lebih lisun nama orang seperti ini. Kita penerima ini, panitia indah, menolong karajo indah, tapi orang dia gagaan kartu di banyak. Ini nggak boleh, ini dosa besar kalau orang seperti ini. Lebih berat hukumannya, lebih diberi gelar lisun, pencuri besar dalam hal ini. Hati-hati Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ini sebagai cambuk untuk kita. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi inti dari pelaksanaan penyembelihan hewan korban, mari bersama-sama berkorbanlah kita. Ciptakan tungku tiga sejarangan tali tiga sepilin agar suasana penyembelihan Yaumul Udhiyah betul-betul kita nikmati secara bersama. Dengan itulah ukhuwah kita semakin erat dan kita pun lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cambuknya Bapak. Begitu juga kepada para peserta. Di samping nanti hewan yang kita akan kurbankan itu adalah sebagai kendaraan. Hendaknya kita yang belum bisa menjadi sebuah keinginan dan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa ikut berkorban. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita dan selalu dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku lupa astaghfirukum fastabiqul khairat fa'tabiru yang lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وسيرهم على معاند الرب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.